Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang ada yang namanya nilai sosial, ya. Kemudian ada yang namanya norma sosial. Nah, jadi ini chapter berikutnya dari ilmu sosiologi. Ingat sosiologi itu kan artinya ilmu, sosio artinya apa? Kumpulan kumpulan orang. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan sekelompok masyarakat tertentu. Nah, nilai sosial itu ada secara material, ada secara vital dan kerohanian. Kemudian ada yang dikenal dengan norma. Norma sosial itu berkenaan dengan cara, kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat, agama, kesusilaan, kesopanan, kebiasaan hukum, dan lain sebagainya. Nah, apabila nilai sosial dan norma sosial ini berinteraksi, akan menciptakan satu aturan dalam kehidupan bersama. Di masyarakat itu ada yang namanya aturan. Sehingga nanti akan membentuk masyarakat yang tentram dan nyaman. Ya. Nah, kita bahas secara detail. Pengertian nilai sosial. Nilai adalah prinsip standar atau kualitas yang dianggap berharga atau diinginkan oleh orang yang memegangnya. Ya, jadi nilai merupakan kumpulan dari sikap perasaan yang diwujudkan melalui perilaku sosial orang yang memiliki nilai sosial tersebut. Ya, misalkan kualitas perilaku, cara kita berperilaku, cara kita mengambil berpikir, ya, cara kita berkarakter, cara kita menyikapi masalah. Jadi ada standar. Mungkin Anda bisa menilai orang ini kira-kira cara menghadapi masalahnya itu seperti apa. Itu kan kita bisa menilai seseorang. Nah, kemudian di sini menurut Robert M. Z. Lawang, nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharga, yang mempengaruhi perilaku orang yang memiliki nilai itu. Ya, jadi setiap orang itu memiliki persepsi terhadap apa yang dia lihat. Ya, Anda bisa menilai, oh barang ini bagus, barang ini sedang, barang ini jelek. Orang ini bagus, sedang, jelek. Itu nilai. Ya, nah, jadi lalu bagaimana dengan nilai sosial? Berarti nilai yang menunjukkan interaksi antara satu orang dengan sekelompok masyarakat yang lainnya. Nah, contohnya di sini yang menjadi contoh adalah nilai rohani, misalkan. Nilai rohani itu ada beberapa ketentuan. Nah, kenapa disebut nilai rohani? Karena dengan nilai rohani itu Anda bisa menilai apakah perbuatan ini baik, apakah perbuatan ini sedang, apakah perbuatan ini buruk. Nilai rohani orang Hong Kong berbeda dengan nilai rohani orang Indonesia. Kalau orang Indonesia minum minuman keras itu haram, tetapi orang Hong Kong tidak haram. Nah, itu kan berbeda bagaimana mereka menyikapi nilai. Nah, yang pertama adalah nilai kebenaran atau nilai empiris, yaitu nilai yang bersumber kepada proses berpikir teratur menggunakan akal manusia dan diikuti dengan fakta-fakta yang telah terjadi. Benar atau salah? Bumi berputar, berarti kan nilai kebenaran atau nilai empiris. Empiris itu pasti, pasti bumi berputar. Oleh sebab itu ada silih bergantinya siang dan malam. Itu nilai kebenaran. Kemudian mencuri, itu salah, jelas salah. Setiap orang tidak membenarkan. Itu, tetapi kan ada juga sekelompok masyarakat, misalkan sekelompok kampung yang isinya garong semua. Kalau misalkan dalam satu kelompok kampung isinya garong, mencuri itu bisa jadi benar. Nah, jadi nilai kebenaran itu dan nilai empiris itu nilai yang berdasarkan logika. Ya, contohnya eh, Tuhan ada tidak? Ada, karena bisa dilihat berdasarkan logika. Contohnya, Anda bisa mengirim SMS tidak? Bisa kan? Anda bisa mengirim SMS kan? Saya suka kamu. Send, kirim ke teman. Nah, pertanyaannya apakah saya suka kamu itu melayang di udara? Ada tulisan saya suka kamu. Tidak terlihat. Tetapi kan dampaknya ada. Pesan itu sampai ke orang lain. Lah begitu juga dengan Tuhan. Gitu. Dengan silih bergantinya siang dan malam, keteraturan bumi ini juga ada. Kalau misalkan nggak ada yang mengatur, hancur lebur lah ya dunia ini. Nah, sama seperti itu. Apakah pesan lewat udara itu kelihatan? Tidak kelihatan, tetapi dampaknya ada.
Tuhan apakah kelihatan? Tidak. Tapi buktinya ada. Ya. 15 menit aja bumi berhenti berputar, maka jagat raya ini akan hancur, gitu kan? Ini secara logika. Yang kedua, kamu suka marah? Suka, ya. Suka sedih? Suka. Sekarang saya cek, bongkar badan kamu. Tunjukkan ke saya mana yang namanya rasa marah, mana yang namanya rasa sedih. Kelihatan tidak? Tidak. Tapi dampaknya ada. Ada. Pada saat marah, kamu bisa membanting pintu, ya. Tapi kalau dicek, ada tidak? Nggak ada. Sedih, kamu mengeluarkan air mata. Tapi dicek, di bagian tubuh kamu yang mana yang ada rasa marah? Nggak kelihatan. Tapi buktinya ada. Nah, ini nilai kebenaran. Ya. Kemudian nilai keindahan, yaitu nilai yang bersumber dari unsur rasa manusia. Ya. Perasaan dan estetika. Anda bisa menilai, oh ini tampan, oh ini cantik, oh ini sedang, itu nilai keindahan. Oh lukisan ini bagus, itu nilai keindahan. Nilai moral yaitu nilai sosial yang berkenaan dengan kebaikan dan keburukan. Bersumber dari kehendak atau kemauan, karsa dan etika. Baik atau buruk. Misalkan Anda diajak pacaran tapi belum nikah, itu kan berdasarkan nilai sosial nggak baik, ya. Itu kan nilai moral, ya, berkenaan dengan orang tua Anda. Kalau melihat misalkan di rumah tiba-tiba Anda membawa seorang lelaki masuk ke dalam kamar Anda, baik atau buruk? Buruk. Itu namanya nilai moral. Kemudian Anda mengatakan, "Pak, saya tidak punya uang," padahal uang Anda sudah Anda habiskan, Anda berbohong. Baik atau buruk? Buruk. Itu nilai moral. Dan terakhir adalah nilai religius, yaitu nilai ketuhanan yang berisi keyakinan, kepercayaan manusia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini nilai yang berkenaan dengan agama, ya, nilai yang berkenaan dengan religius. Nah, kemudian itu nilai, jadi nilai sosial. Jadi balik lagi ke sini bahwa nilai sosial itu berarti material, kemudian bisa juga vital. Nilai sosial itu bisa berupa benda mati, ya, material, seperti lukisan indah, ya. Bisa juga sesuatu yang vital yang berkenaan dengan kehidupan, bisa juga dengan hidup mati, ya. Kemudian bisa juga, contoh misalkan, kentut bernilai tidak? Tapi ada orang yang tidak bisa kentut selama berhari-hari. Bahkan membuat dia sakit. Bagi dia itu kentut menjadi alat vital. Ya kan? Apalagi Anda nggak bisa kencing di sumbat aja 3 minggu misalkan. Itu jadi vital. Orang yang bisa kencing itu luar biasa indahnya gitu. Nah, itu nilai Anda bernilai menjadi vital. Darah, bagi kita darah nggak bermakna, tetapi bagi orang yang kena penyakit ginjal, dia harus cuci darah. Berarti kan dia bermakna vital. Bagi saya biasa-biasa aja, tapi bagi orang yang punya penyakit ginjal, wah itu luar biasa, itu vital. Kemudian nilai kerohanian. Nah, sekarang ada yang namanya norma sosial. Apa itu norma sosial? Norma sosial bentar ya. Norma sosial itu pengertian norma sosial. Nah, norma adalah petunjuk atau patokan perilaku yang dibenarkan dan pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosial dalam suatu kelompok dan masyarakat tertentu. Itu norma. Pantas nggak Anda berperilaku seperti itu? Itu norma. Perbedaan mendasar nilai dengan norma adalah norma sosial adalah sanksi sosial, penghargaan maupun hukuman. Kalau norma itu ada sanksi, penghargaan, ada sanksinya. Misalkan orang pacaran sampai jam 12 malam ke atas di kampung. Kalau di kampung bisa didatengin hansip. Kamu disanksi, nanti diarak warga kemudian dinikahkan secara massal. Itu sanksi sosial. Itu norma. Karena menurut masyarakat itu ini nggak pantas. Gitu. Kalau di Hong Kong, fine-fine aja orang melakukan begitu. Menurut orang Hong Kong, itu pantas. Menurut orang Indonesia itu tidak pantas. Ini norma.
Lalu apa bedanya dengan nilai? Nah, kalau norma ada sanksi hukum, hukum masyarakat dicap gitu ya. Kalau nilai, ya nilai Anda bisa tentukan sendiri apakah dia baik atau buruk atau sedang. Seorang gadis pulang ke rumah malam-malam, pulangnya jam 1 terus atau bahkan subuh terus. Kemudian masyarakat tahu, maka dia akan mencap gadis ini adalah nggak benar, pelacur misalkan. Itu kan udah stempel. Itu siapa yang melakukan stempel? Norma. Ya, norma sosial. Jadi di stempel. Akibatnya apa? Ya susah dia berinteraksi dengan masyarakat. Oh, jangan bergaul dengan orang ini. Orang ini kelakuannya begini-begini. Nah, itu stempel dalam masyarakat. Nah, kalau nilai nggak begitu. Kalau nilai, kamu bisa menilai teman kamu ini seperti apa. Oh, kamu bisa menilai. Saya suka nggak sama orang ini? Saya bisa dekat nggak sama orang itu? Nilai. Kalau norma sudah dicap gitu. WTS, misalkan. Perampok, apalagi mucikari. Nah, itu dia udah masuk sesuatu yang tidak pantas. Apalagi pencoleng, copet. Nah, kemudian ada yang disebut dengan ciri-ciri norma. Ya, ciri-ciri norma sosial biasanya itu tidak tertulis. Nah, lalu yang tertulis itu apa? Yang tertulis itu namanya hukum. Apakah tertulis ada peraturan bahwa dilarang untuk membawa pasangan ke rumah sampai jam subuh-subuh? Tertulis tidak? Tidak tertulis. Tetapi pada saat masyarakat tahu, pantas tidak? Pantas. Tidak pantas gitu kan. Itulah kenapa di Indonesia kalau kawin itu harus dirame-ramein. Kenapa? Supaya orang tahu, oh ini itu suaminya ini. Kenapa kawin itu, nikah itu harus pakai musik yang keras? Supaya ngasih tahu sebanyak-banyaknya orang bahwa ini itu suaminya si A. Jadi itu apakah tertulis? Ada juga tertulis kan? Nah, kalau yang tertulis itu namanya hukum, kalau yang tidak tertulis itu namanya norma. Gitu. Nah, kemudian, nah ini ada yang namanya norma. Melakukan sembahyang, penyembahan kepada tidak berbohong, tidak mencuri dan sebagainya. Nah, ini norma umum, ya. Kemudian melakukan norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari hati nurani menghasilkan akhlak. Dengan norma kesusilaan, seseorang dapat membedakan apa yang dianggap baik dan apa pula yang dianggap buruk. Pelanggaran terhadap norma itu berakibat sanksi, dikucilkan oleh masyarakat, dipenjara, ataupun tetapi tidak tertulis. Misalkan berzina, ya, Anda hamil di luar nikah, apakah tertulis? Tidak. Silakan saja Anda melakukan itu, tetapi masyarakat mencap bahwa ini namanya anak haram, gitu kan? Setelah anak ini lahir, maka Anda wajib untuk dinikahkan kembali kan, gitu kan? Iya kan? Kalau kalau anak lahir itu kan statusnya nggak jelas, anak lahir di luar nikah. Jadi pada saat dia nggak boleh itu dinikahkan sebelum anak itu lahir. Setelah anak itu lahir baru dia nikah, karena dia dapat sanksi. Bagaimana hukumnya kalau di Indonesia? Ya ini perlakukan perbuatan zina, gitu ya. Ini norma kesusilaan. Pelacuran. Seorang gadis dipakai oleh lebih dari satu orang, kemudian dikasih uang. Itu namanya pelacur. Ya. Apa? Dicap. Ya dicap oleh masyarakat. Itu perbuatan tidak benar, tidak baik. Tindakan korupsi. Pelacur kan sama saja dengan korupsi. Cuman bedanya pelacur ya sama saja. Cuman kalau korupsi kan golongan menengah ke atas, mencuri kan, ya, di penjara. Nah itu berdasarkan norma kesusilaan itu nggak. Nah kemudian, nah itu norma kesusilaan. Berarti akhlak atau perilaku. Nah kemudian ada norma kesopanan. Adalah peraturan sosial mengarah pada hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana seorang harus bertingkah laku wajar. Misalkan tidak meludah di sembarang tempat, tidak merokok di dalam angkot, memberi atau menerima sesuatu dengan tangan kanan, gitu ya. Nah ini norma kesopanan.
Dan